Kalian bisa kerja profesional nggak? Ini kerja besar. Iya baik Pak. Siap Pak. Pamit ya Pak. Iya. Besok kita meeting ya. Oke Bang Bro, meeting lagi. Hai sahabat Utari, selamat siang. Sekarang Utari lagi di Gunungan bersama teman-teman. Hai teman-teman, say hi dong. Hai. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Utari Pak. Saya Nur. Maksudnya Pak? Nur Matias. Oh iya. Silakan duduk. Makasih. Saya punya tugas untuk kamu, mempromosikan kepada dunia tentang kekayaan rempah dan sejarahnya melalui media sosial. Alhamdulillah selesai satu masalah aja. Nanti kita cari masalah lain Bang, masih banyak yang menunggu. Mungkin ini salah satu jalan bagiku menemukan asal-usul sejarah rempah Sumatera lebih dalam lagi. Rempah yang menghidupiku hingga saat ini. Mungkin ini pula yang akan menuntunku ke depan, menemukan jati diriku sebenarnya. Dan aku beruntung melakukan perjalanan ini, ditemani Kak Eva, perempuan hebat yang tangguh dan serba bisa. Kita udah sampai nih di Barus. Wah, kita udah sampai. Lumayan juga ya perjalanan kita ke Eva. Halo, assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam Utari. Utari udah sampai ya? Iya, alhamdulillah. Utari udah sampai di Barus nih Bang. Nanti jangan lupa jumpai juru pelihara. Mereka udah nunggu tuh di situs. Oh iya Bang, iya. Besok Utari akan menjumpai mereka langsung. Oke, makasih Bang. Oke, makasih Utari. Sampai jumpa seminggu ke depan merempah ruah di Sumatera Utara. Ya, sukses ya. Oke, siap Bang Zaki. Semangat juga buat kalian semua ya. Waalaikumsalam. Saya Utari, Pak. Ini saya Uta Barat. Iya Pak. Ini, Oh ini lihat. museum peninggalan keramik-keramik. dulu, Iya, Pak, ya? benar sekali. Untuk lebih mengetahui lebih banyak tentang galian tembikar dan keramik-keramik ini, Dek Utari boleh menghubungi langsung Bapak Eri. Halo, assalamualaikum Pak Eri. Iya, saya Utari Pak. Saya ingin mengetahui tentang sejarah rempah dan keramik-keramik yang ada di Barus Pak. Boleh nggak Utari VC Bapak? Biar Utari bisa merekam semua penjelasan Bapak. Atau Pak, kita live Instagram saja Pak. Agar semua followers Utari mendapatkan jawaban yang sama Pak. Informasi yang sama. Iya, iya Pak. Nah, kita sudah bergabung nih dengan Pak Eri. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Utari mau bertanya mengenai kira-kira
dari mana sih asal-usul tembikar ini, Pak? Sebelumnya sebentar, Pak. Utari balikan kamera dulu ya, Pak ya, biar teman-teman bisa melihat semua peninggalan yang ada di sini. Boleh langsung dijawab, Pak? Barus sebagai satu nama tempat itu udah lama dikenal ya dalam catatan-catatan mancanegara, terutama terkait dengan keberadaan hasil buminya, komoditas utamanya yakni kamper atau kapur barus. Nah, seiring perjalanan waktu, barus kemudian tumbuh menjadi satu bandar atau satu pelabuhan internasional, tempat bertemunya para pelaut, sehingga terjalin pula lah interaksi antar budaya yang seiring berjalan waktu akhirnya menjadi bagian dari budaya Barus. Selain dari Timur Tengah ada juga barang-barang dari India, artefak-artefak dari India yang ditemukan di situs Bongal maupun Barus, baik di Lobutua maupun di Bukit Asang. Nah, itu terutama didominasi oleh benda-benda seperti tembikar, kemudian ada juga bahan-bahan dari kaca, artefak berbahan kaca, antara lain ada gelang yang dikenal sebagai gelang ceti atau cetiar, itu cukup banyak ditemukan di Barus dan juga di Bongal. Barang-barang dari Cina atau Tiongkok, itu keramik-keramiknya sangat beragam, mulai zaman dinasti Tang di abad ke-7-8 Masehi, kemudian ada juga barang-barang keramik dari masa dinasti Yuan sampai dinasti Ming, bahkan juga ada dari zaman dinasti Qing di abad 17 sampai abad ke-19 atau awal 20, itu ditemukan juga di Barus. Nah, bukti-bukti arkeologis yang lebih monumental sifatnya itu terkait dengan penyebaran agama Islam. Dengan ditemukannya nisan-nisan makam kuno di Barus, seperti di kompleks makam Mahligai, kompleks di makam Papan Tinggi, di kompleks makam Ibrahim Shah, dan sebagainya. Itu menjadi bukti kehadiran interaksi yang intens antara kawasan Barus dengan kawasan di luar Nusantara. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga apa yang kita inginkan akan tercapai ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ya Pak, makam Mahaligai, Pak. Iya, inilah komplek makam Mahligai. Oh ya Pak, Utari boleh nggak merekam Bapak terus wawancara tentang Mahaligai? Kita mulai ya Pak ya? Iya. Nah, ini teman-teman, Utari sudah di makam Mahaligai bersama Bapak Bahrudin. Iya, Bapak, di sini makam ini dia terdapat di dataran tinggi ya. Iya. Terus kalau untuk asal-usul dari nama makam Mahaligai ini dari mana Pak? Kalau boleh diceritakan? Asal usulnya sebenarnya namanya itu berasal dari bahasa Arab ya. Yang dulunya namanya itu Mahalizai. Mahalizai barulah diganti nama menjadi makam Mahligai. Mahalizai itu yang artinya makam para pendatang. Makam ini ditemukan pertama kali tahun 1962. Kalau makam ini sebenarnya kan bermacam-macam bentuk corak batunya. Jadi yang bermakam di sini ada 215 makam. Jadi di antara 215 makam ada 5 makam yang mempunyai nama seperti Syekh Rukunuddin yang pertama, yang kedua Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsudin, yang ketiga makam Mahaguru Muazzam Shah, dan yang keempat Al-Imam Syekh Khotib, dan yang kelima itu Syekh Siddiq. Di Barus kita ini memang sangat kaya dengan alamnya, termasuk dengan sumber-sumber alam seperti rempah-rempah lah kita bilang tadi sangat banyak. Contohnya seperti buah pala, kemiri, ataupun itu cengkeh, dan juga kapur barus. Oke, makasih Pak.
Pak, Utari terkejut nih Pak dengan semua sejarah yang Bapak ceritakan tadi. Ternyata seluas itu ya sejarah rempah yang ada di Tapanuli Tengah ini Pak. Ini pohon baru. Nah iya, inilah dia pohon kapur barus, tapi sayang masih kecil. Usianya sudah berapa tahun Pak? Kalau ini sebenarnya udah 5 tahun sebenarnya usianya 5 ini. tahun. Iya. Terus kalau diambil kapur barusnya tuh dari mana? Dari buahnya atau dari batangnya? Oh, kalau kapur barusnya sebenarnya dari batangnya sebenarnya. Oh, dia dari batang. Nah, dari batangnya prosesnya minyak dulu. Makin tua menjadi berbentuk kristal. Itulah yang dinamakan itu kapur barus. Oh, berarti dari minyaknya ya Pak ya? Iya. Hai sahabat Utari, sekarang kita udah di dapur rumah makan. Rumah makan tadi apa namanya? Sultan Hafla Pangeran 3. Nah sahabat Utari, ini gulai pucuk talehnya udah masak. Sekarang Utari akan mencicipi masakan yang udah kita masak tadi. Masakannya itu lebih dominan ke buah asam tadi ya Bu ya? Iya. Harapan Ibu nih untuk sahabat-sahabat Utari apa nih ke depannya? Agar sahabat-sahabat Utari kalau ke Barus tuh pasti makan di rumah makan Sultan Hafla. Haflah Pangeran 3. Apa nih Bu? Harapan Ibu sering-sering datang ke Barus untuk mencicipi masakan khas Barus. Nah itu dia. Jadi harapan Ibu, semoga sahabat-sahabat Utari itu ikut melestarikan makanan-makanan khas Barus ya Bu ya, ikut melestarikan. Oke, alhamdulillah Pak, kita akhirnya sampai di puncak makam Papan Tinggi ya Pak ya. Iya. Kalau boleh Utari tahu Pak nih, sejarah dari makam ini bagaimana ya Pak? Di Barus ini ada dikenal ratusan para syekh. Bahkan di sini juga ada sebutan Aulia 44. Inilah salah satunya yang kita jari sekarang ini di Papan Tinggi yang bernama Syekh Mahmud. Beliau ini adalah seorang saudagar yang berniaga ke Barus, tapi dengan tujuan untuk syiar Islam. Beliau ini wafat tahun 44 Hijriah. Oh, usia makam bisa kita katakan berkisar lebih kurang 1400 tahun. Waalaikumsalam Mbak Rizal. Mbak Rizal tahu apa? Perjalanan Utari itu di sini menyenangkan kali loh. Iya, Utari itu tadi baru aja mengunjungi Museum Lobu Tua. Di sana tuh ada tembikar, ada keramik. Pokoknya keren-keren lah Bang peninggalan di sana. Iya, terus kan Utari tadi ke makam Haligai. Juru peliharanya itu ramah-ramah kali. Orang di Barus ini ramah-ramah kali ya Bang. Oh, oke Bang. Besok sebelum Utari berangkat ke Padang Lawas, Utari bakal hubungin Bang Ambo. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang. Iya, oke. Utari mau lanjut ngedit story dulu ya Bang ya. Pokoknya Abang tunggu aja deh foto dan video story Utari di Instagram. Oke Bang, bye-bye.
Sekarang, aku berada di pasar tradisional Sibuan Padang Lawas yang terkenal dengan rempah kayu manisnya. Menyusuri pasar ini, kurasakan seperti berada di tengah perdagangan rempah dengan kejayaannya. Terlihat dari raut wajah mereka, ada generasi yang merasakan harumnya kayu manis. Aku, Utari, mengirimkan pesan. Hari ini melewati Sibolga menuju Sibuhuan, ibu kota Kabupaten Padang Lawas. Bumi rempah historia di negeri Biaro ini, kala itu kian eksis setelah ekspansi kerajaan Kola Mandala. India Selatan berhasil mengatasi kekuatan Sriwijaya pada awal abad 11 Masehi. Kawasan Padang Lawas terbuka luas. Pedagang-pedagang datang dari berbagai penjuru mata angin. Kayu manis, kapur barus, kemenyan, dan produk hutan berharga diincar. Aku bermalam di pinggir pusaran Candi Sipamutung. Perjalanan lelah terbayar. Akhirnya pagi tiba. Sebelum melanjutkan ke Samosir, pesan ini aku padai di sini. Hai sahabat Utari, pagi ini Utari lagi di Candi apa bang? Sipamutung. Candi Sipamutung. Berbahan batu bata. Yang berbahan batu bata. Semalam kita terpaksa nginap di sini karena kita kemalaman datang ke sini dan kita nginap di rumah warga. Bisa dijelaskan sama sahabat-sahabat Utari ini tempat apa dulunya? Sahabat Utari, ini candi berbahan batu bata. Orang setempat menyebutnya biaro. Ada dua jenis bahan, ada terbuat dari tanah liat, jadi batu bata, ada dari batu andesit. Batu andesit. Yang batu andesit itu seperti arca, dua rapala, arca singa, dan fungsi-fungsi ibadah lainnya. Candi ini dibatasi oleh pagar batu bata, tapi halamannya cukup luas untuk berbagai aktivitas masyarakat. Oke, sahabat Utari, kalian ikutin aja terus story-nya Utari. Nanti Utari bakal up semua kegiatan Utari yang ada di candi ini. Aku, Utari, tak letih walau menembus belantara. Aku adalah pewaris rempah Nusantara. Pewaris warisan purba bumi kaya. Lihat di sana, megahnya batu-batu diwariskan. Lihat benteng-benteng, makam warna-warni coraknya. Lihat di sana, rempah kala mengundang penduduk dunia datang ke negeriku. Rongoklah di balik bukit-bukit indah mereka tumbuh. Benar, aku lahir di dalam surga dunia penuh kekayaan. Inilah perjalanan aku bersama jejak rempah. Aku menamainya Utari. Itulah aku sebenarnya.
sahabat Utari. Nah, sekarang Utari lagi di Tomok, di tempat pemakaman raja-raja dahulu nih. Kita akan mencari informasi bersama Bapak siapa tadi Pak? Bigner Sidabutar. Oke Pak, Bapak bisa nggak cerita sedikit mengenai makam-makam yang ada di sini dan maksud dari batu-batu ini Pak? Ini semua makam-makam daripada raja-raja yang pernah berkuasa di sini. Ya, ada 3 orang dulu raja yang pernah berkuasa di Kampung Tomok. Nah, jadi saya tunjukkan satu persatu. Inilah makam raja yang pertama. Ini makam raja yang pertama. Namanya Raja Opu Soribuntu Sidabutar. Setelah raja pertama udah mangkat atau udah meninggal, berganti raja kedua. Ini dia. Tetap juga makam raja yang kedua ini terbuat dari batu. Yang ketiga Pak? Yang ketiga setelah ini meninggal, ini dia. Nah, kalau kita lihat raja yang ketiga ini sudah modern. Kenapa saya bilang modern? Karena ini sudah terbuat dari semen, bukan batu lagi. Bukan batu lagi ya Pak ya? Dan kita lihat dia punya ada salib cross ya. Inilah yang pertama sekali orang Batak menerima ajaran Kristen di sini. Dan inilah satu gambaran dari orang-orang Batak dulu bila mereka membuat suatu pesta, ya, di mana pesta ini bentuknya ritual, karena ini ada tujuannya untuk memanggil hujan. Ini kejadiannya pada waktu musim kemarau yang berkepanjangan. Ya, kalau begitu keadaannya tentu raja akan membuat suatu acara ritual pesta seperti ini. Dan di pesta ini kita lihat dilengkapilah di sini dengan ada kerbau di tengah. Yang akhir-akhirnya nanti kerbau ini mereka potong. Di dalam pesta-pesta orang Batak, sekalipun pesta besar kecil ataupun di rumah tangga, ini ada liman sangat erat kaitannya dengan kehidupan orang Batak karena ini harus dimakan. Ya, ini anjuran daripada raja-raja. Karena ada liman ini boleh dibilang boleh pengawet makanan, bisa menjadi obat daripada orang Batak. Misalnya kalau ada penyakit malaria, andaliman dimakan, sembuh. Oke, segitu dulu ya sahabat Utari untuk informasi mengenai makam-makam raja yang ada di sini. Selanjutnya kita akan berganti tempat nanti ke museum ya Pak ya, ke rumah adat dan tempat tarian tradisional di sini. Dadah sahabat Utari. Nah, ini dia teman-teman Utari. Peninggalan zaman kerajaan dulu ya Pak ya? Iya. Nah, ini namanya hudotano, tempat memasak lauk, misalnya ikan. Jadi kalau kita lihat ini lagi, ini namanya sale-salean. Ini tempat penyimpanan ikan yang tersisa. Di sini disimpan. Oke Bapak, satu harapan Bapak untuk semua generasi milenials tentang adat Batak nih Pak, gimana? Ya, jadi kita sangat mengharapkan sekali budaya daripada orang Batak supaya tetap dilestarikan dan dipertahankan gitu. Oke Pak, makasih banyak nih untuk ilmunya tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Tomok ini. Terus Utari mau melanjutkan perjalanan Utari mencari tahu tentang Andaliman dan mau mencari makanan-makanan khas Samosir nih. Iya. Makasih banyak ya Pak ya, ilmunya. terima kasih. Aku melewati hari yang sangat indah, bertemu orang-orang hebat dan ramah serta mencicipi makanan khas Samosir. Malam ini kututup dengan sebuah tarian yang kupelajari di Tomok bersama alunan Hasapi Batak. Kuakhiri di sini, di tepi Tobah.
coba okup di sini, boleh ya? Oh boleh. Mau sekalian buat video testimoni wawancara kakak, boleh? Boleh. Oke. Apa sih alasan kakak buka bisnis okup tradisional ini? Merawat tradisi turun-temurun rempah karo sama menjaga kesehatan. Oke, bisnis ini menjanjikan nggak menurut kakak? Menurut saya sih menjanjikan, Mbak. Yang saya rasakan segar, kemudian aroma uap yang sangat nikmat membuat kita di dalam itu merasa tenang. Kami ada lebih kurang 20 jenis rempah tradisional. Ada lengkuas, ada lempuyang, ada murle, ada raja, ada seriwangi, ada siri, ada batang sekala, dan lain sebagainya. Untuk pertama, kita proses pembersihan dulu. Setelah pembersihan, kita rajang sesuai ukuran dan ditimbang dulu, ditakar dulu berat ukurannya. Habis itu baru kita bawa ke dapur, lalu kita steam, baru nanti kita salurkan uapnya ke ruangan. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Wah, sahabat Utari, rasanya luar biasa. Aromanya terasa, rempahnya. Badan Utari ini terasa lebih segar. Kak Epa, sepertinya Kak Epa harus cobain nih. Horas, Mak. Bu, horas-horas. Senang kali aku hari ini, Mak. Hek, Mak telepon. Pakan HP Hana aktif. Horas, Mak. HP Utari mati, Mak. Kayak mana pula itu? Macam mana pula? Innalillahi. Kok bisa mati HP-nya? Utari sekarang lagi di mana? Samosir. Senang kali aku, Mak, hari ini. Seperti berada di zaman purba aku. Banyak tinggalan megalitik di sini, Mak. Utari juga udah spa tadi. Spanya itu dari ramuan rempah Batak, Mak. Oh, okup itu namanya. Di Tomo itu ada keluarga rempah kita, saudara dari bapakmu. Kenapa kamu tidak mampir saja ke okup itu, keluarga rempah kita? Dan rata-rata okup di situ milik keluarga rempah kita semua itu. Iya, Mak. Keluarga rempah. Okup namanya. Itu milik paman kita. Yang dari saudara Opung itu. Utari tidak tahu, Mak, kalau itu saudara kita. Lah. Utari, Pak. Bapak dengan siapa, Pak? Tommy, Bu. Bapak Tommy. Pak, Utari mau lihat-lihat pohon andaliman boleh? Boleh, Bu. Boleh. Ini pohon andaliman kita, Bu. Oh, ini. Kebetulan hanya cuma satu aja. Karena ini tumbuhnya ini di dataran tinggi. Kemudian dia tumbuhnya kayak di semak-semak gitu. Kalau kita tanam sendiri dia ini nggak mau dia. Nggak hidup, Pak ya? Nggak hidup. Dia harus mau diri sendiri. Yang paling biasanya bijinya ini kena makan burung. Yang merah-merah tuh, Pak? Iya, itu udah matang itu. Oh, itu udah matang. Iya. Tapi kalau untuk dipanen biasanya yang masih apa ya? Warna yang masih hijau. Ya. Biasanya nih Bapak pakainya untuk masak aja atau bisa jadi untuk obat kesehatan? Kalau untuk selama ini obat belum ada yang ditemukan, tapi ini untuk masak aja, terutama makanan khas Batak Toba yang tinombur itu. Tinombur. Ini
sangat dicari orang Batak Toba lah istilahnya. Utari mau cobain masak pakai andaliman nih Pak nanti. Hai Sobat Utaris, di sini kita akan membuat video how to. Udah masak ya Kak ya. Sekarang Utari mau nyicipin nih Kak, boleh nggak? Oke, silahkan Utari. Jadi untuk rasanya itu Kak, tekstur ikannya kan lembut, udah lembut kali. Terus dari rempahnya itu terasa asam. Mungkin tadi dari sini ya, asamnya. Dari asam apa sih ini Kak namanya? Asam gelugur. Asam gelugur. Dan paling utama nih sahabat Utari, rasa andalimannya itu terasa. Dia kayak menghangatkan lidah Utari dan pedasnya itu pas. Nggak cuman pedas dari cabenya aja, tapi pedasnya tuh beda. Pokoknya mantap nih pakai andaliman, memang ada ciri khasnya ya. Oke, untuk semua sahabat Utari, terima kasih semuanya. Salam rempah ruah. Dadah. Oh, Mbak Rizal telepon. Assalamualaikum Utari. Waalaikumsalam Mbak Rizal. Utari di kota Cina ya? Iya, Utari udah di depan museum kota Cina nih. Wah, perjalanan Utari di Tomo sudah viral nih. Wah, keren tuh. Ini bisa jadi motivasi untuk Utari Bang buat video fakta-fakta yang ada di kota Cina. Sebentar lagi, Utari mau wawancara Bapak Ikhwan dulu nih. Iya Bang, udah dulu ya. Utari pengen kali tahu nih Bang tentang kota Cina. Sukses terus ya Utari. Dadah. Dadah Bang. Pagi Pak. Pagi. Saya Utari Pak. Oh Utari. Iya Pak. Oh saya udah dengar dari Jakarta. Bapak dengar? Saya Ikhwan. Oh iya Pak, Ya, Pak Ikhwan, ya, Ikhwan, Pak. saya pengelola museum situs kota Cina. Utari mau izin buat video fakta-fakta yang ada di sini boleh nggak Pak? Oh boleh, boleh. Dan mau ke dalam? Boleh Pak. Oke. Sebelumnya Utari izin wawancara Bapak dulu ya. Oke, baik, baik. Mari. Pak, ini kita langsung wawancara aja Pak ya. Iya, Biar boleh. sahabat Utari juga dapat informasi Iya. tentang museum ini. Iya. Oke Pak, jadi sebelumnya Utari mau nanya nih, sejak kapan museum ini dibangun dan motivasi Bapak membangun museum ini apa Pak? Iya. Jadi museum ini tahun 2008 sudah kami rintis, belum dibangun ya, masih dirintis. Dulu kawasan ini tidak seramai sekarang. Pak, apa saja sih koleksi yang berkaitan dengan rempah yang ada di museum ini? Kalau berkaitan dengan rempah, itu sesuatu yang belakangan yang kami temukan. Awalnya kami menemukan ceceran keramik ya. Tapi belakangan juga kita menemukan tembikar dan kami memperkirakan masih ada kerak-kerak bekas-bekas jejak rempah karena pasti manusia makan pada periode itu menggunakan rempah-rempah. Temuan-temuan lain ada sekitar 12 fragmen rempah dan itu kami duga damar ya, damar kuno yang ditemukan di kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter dari permukaan kawasan kota Cina ini. Koleksi tertua di museum ini itu di abad ke-11 dan dia terus menerus sampai sekitar abad ke-17. Intensitasnya itu terus menerus, tapi nanti di abad ke-18 sudah tidak ditemukan. Diduga di abad ke-18 awal situs ini ditinggalkan. Jadi di ruangan paling depan temanya adalah tema perdagangan. Mata uang Sri Lanka pada masa kerajaan Sinhala dan Cina dari berbagai dinasti. Itu ada ruangan di sebelah sana yang memperlihatkan sistem moneter internasional sudah berlaku di kota Cina dengan uang 3 negara, 3 kawasan tadi.
perdagangan di kawasan pantai timur ini dari mulai Aceh sana, Aceh, kemudian ada tetangga dari situs kota Cina ini namanya Bulu Cina, dan ada Kota Rentang, Hamparan Perak, itu Kerajaan Aru. Kawasan ini kawasan pantai yang menampung komoditi dari gunung, hinterland. Hinterlandnya itu daerah pegunungan penghasil rempah-rempah. Jadi Kota Cina merupakan wilayah transit dari perdagangan rempah yang ada di daerah pegunungan turun ke daerah pantai sebelum diekspor ke luar negeri. Jadi Kota Cina pada waktu itu berada tepat di muara sungai. Jadi di sini laut dulu. Karena waktu penggalian Daniel Peret dan kawan-kawan dari FAO Prancis dengan Pusat Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Sumatera Utara itu tepat di depan museum ini. Ditemukan kerangka kapal yang memperlihatkan ini adalah pelabuhan, kawasan pelabuhan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas kesediaannya diwawancara oleh Utari. Saya dulu Pak sama sahabat Utari. Ya, sama-sama. Oke. Pak, mohon maaf Pak, Utari izin tanya ya Pak ya. Tempat ekskavasi di sini di mana ya Pak? Di belakang. Di belakang Pak ya? Iya, Utari bisa jumpai- jumpain siapa Pak? Jumpai Pak Tanop. Pak Tanop ya? Iya. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Pak, Bapak Pak Tanop. Iya, betul. Pak, Utari mau wawancara Bapak dulu boleh ya? Oh, Pak, ya? boleh, Karena monggo Mbak, Utari silakan. mau membagi informasi ke sahabat-sahabat Iya, Utari siap, tentang siap. ekskavasi dan jalur perdagangan. Oh, boleh Mbak, kebetulan. Ya, monggo silakan duduk Mbak. Ya. Mana Mbak? Ah. Bentar Pak ya. Ya, iya Mbak. Bagaimana sih Pak perdagangan rempah di kota Cina dulunya? Kalau menelusuri jejaknya berdasarkan temuan arkeologis, ribuan temuan fragmen gerabah, ribuan fragmen keramik, dan juga beberapa fragmen damar tadi, getah damar yang membeku, dan juga ada beberapa kapal asing yang ditemukan di sini. Hasil riset yang pernah kami lakukan, itu menunjukkan bahwa periodisasi untuk penempatan dinamika aktivitas perdagangannya itu yang memulai adalah kota Pulau Kampe yang ada di Kabupaten Langkat sekitar abad 5 sampai sekitar abad 8. Baru pada abad 8 di sini sudah mulai tumbuh dan berkembang, akhirnya jadi Pulau Kampe dan situs kota Cina. Mereka yang memainkan peran di pesisir timur. Jadi hubungannya tadi 3 lokasi ini adalah mereka memiliki terkait dan menjadi lokasi-lokasi untuk berdagang yang ideal pada masa lalu. Sehingga ketika di satu lokasi ini sudah tidak memungkinkan, entah overpopulasi ataupun kondisi lingkungan, mereka berpindah mencari lokasi yang pas gitu. Jadi setelah itu ini lokasi yang berikutnya pun juga sudah over kapasitas, biasanya sekitar 2-3 abad. Terus mereka berpindah lagi lokasi. Rangkaian jalur yang ada di pesisir timur ini yang memainkan peran pada masa abad ke-5 sampai ke-14 Masehi itu Pulau Kampe, terus kota Cina, baru beralih ke Kota Rantang. Iya Bang Davi, gimana Bang Davi? Apa kabar Utari? Alhamdulillah baik Bang. Iya, kami sekarang lagi di Kota Rantang. Oh, udah di Kota Rantang. Utari kebetulan mau ke sana Bang. Semalam Utari tuh nginap di Kota Medan karena kemarin Utari mengunjungi situs Kota Cina Bang. Ya udah cocok, kesini terus kami atur nanti. Mau jumpa sama Juru Pelihara nggak? Mau Bang, boleh tuh. Oke, kami tunggu. Nanti kami antar Utari menjumpai Juru Pelihara. Oke, sampai ketemu di Kota Rantang ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke. Ini wawancara tentang Kota Rantang nih, Pak. Kota Rantang. Ini asap banyak sekali nih. Kenapa tuh Pak asapnya, Pak?
Kenapa tuh Pak sama? Sedang panen, kondisi panen ya padi. Mereka membakar sekamnya itu Pak. Asapnya timbul ya. Ya. Utari. Ya, ini Pak Stanop yang juga buat penelitian di sini untuk buka ekskavasi. Iya, kenalin. Iya, kita jumpa lagi ya Mbak ya. Ya, selamat datang di Kota Rantang. Pak Stanop di situs Kota Cina. Oh, Ya kan Pak? Iya. Oke, kita juga sedang buat film di sini tentang wilayah ekskavasi di daerah sini. Nanti Utari mau tanya langsung bisa sama Pak Stanop. Sama Pak Stanop juga ya? Iya, maksud saya silakan, di telepon itu ya ini Pak Stanop ini. Oke. Berarti orangnya sama ya? Oh, oke. Yuk, ini tim semua, tim film kita. Mungkin bisa langsung rekam ya di sana. Nanti perlu tim untuk bantu Utari? Untuk buat video? Boleh. Boleh ya? Oke, yuk kita bantu Utari buat video singkat di sini ya. Ada sejumlah batu nisan di sini. Di sini juga ada batu nisan ya. Akan menjelaskan. Kita buat film tentang itu. Oke, bisa tuh Bang. Corak batu nisan gitu. Dibantu sama Pak Stanop, peneliti di sini. Di Utari ini salah satu temuan tembikar di sini dari hasil pendokumentasian kita di area ini. Jadi kemarin kita cari bersama Pak Stanop di sini. Oke Pak, sekarang kita mulai wawancara Pak ya. Ya, silakan. Biar semua sahabat-sahabat Utari mendapatkan informasi yang sama nih tentang situs Kota Rantang. Oke, Pak, di sini kan tempat area ekskavasi ya. Iya. Dan di sini juga dulunya ada jalur perdagangan melalui sungai. Dan kemarin kan Bapak sempat cerita tuh ke Utari bahwa alur perdagangan di sini nih berhubungan dengan kota Cina dan Campai ya. Kampai, Kampai, Pulau oke. Kampai. Yang area mana nih Pak? Yang di sini? Ya, jadi di depan kita ini Mbak Utari itu ada sejenis sungai kecil ya. Kalau orang sini namanya Paluh bilangnya. Oke, Paluh. Jadi hasil penelitian yang setelah dilakukan di situs kota Pulau Kampai, kota Cina dan kota Rentang kita di sini Mbak, itu menunjukkan adanya kesinambungan, adanya hubungan bahwa dahulu daerah ini merupakan daerah perdagangan, terutama kalau kita kaitkan dengan jalur rempah yang konteks secara nasional, secara global itu adalah bagaimana bangsa asing berdagang kemari untuk mencari hasil bumi Nusantara. Nah, terkait keberadaan nisan atau sisa perkuburan, adanya indikasi keberadaan komunitas muslim di situs kota Rentang ini. Jadi kemungkinan besar selain orang Cina, orang India, masyarakat lokalan itu ada orang muslim juga yang ada di sini. Mereka juga meninggalkan salah satu jejak kebudayaannya itu adalah dari berbagai macam bentuk tipe nisan yang ditemukan sini. Perjalanan aku kali ini ditutup manis. Ulos menjadi pesan megahnya Sumatera Utara. Kepada emak pewaris rempah, kini kuserahkan. Pesan-pesan yang menyadarkan melalui berbagai varian garis, pola, dan bentuk, juga warna-warni yang melekat padanya. Menetapkan rempah di siklus kehidupan bukan saja sebuah seni dan budaya. Rempah mewarnai masakan sebagai obat penawar. Rempah terlukis di atas benda-benda purba.
Kini, mereka juga mengikuti jejakku dengan cara mereka masing-masing. Menelusuri tapak tilas rempah di jalurnya. Tunggu aku dan kamu di ekspedisi selanjutnya, menemukan ragam serta corak dan cara mewariskan, menuju masa depan, mengokohkan bangsa, makmur dan bukan kembali terjajah seperti dahulu kala.